Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Faisal Gibran, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada presentasi UAS Algoritma dan Pemrograman 2 kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membawakan materi pembuatan aplikasi KPPS Amanah Sejahtera Indramayu atau Koperasi Simpan Pinjam. Sebelum kita mulai masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota rekan-rekan saya yang lainnya dalam kelompok 4. Yang pertama ada Esa Kurniawan Putra, yang kedua saya sendiri Esa Faisal Gibran, yang ketiga Firly Setiani, yang keempat Futuh Adif Perwira, yang kelima Gita Mutiara Syawal Nitya, dan yang keenam Rizky Hilman Darmawan. Nah, daftar isi atau yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di bab 1 ada latar belakang, perumusan masalah, dan batasan yang disampaikan oleh rekan saya, Firly Setiani. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang akan dibawakan oleh rekan saya, Rizky Hilman. Selanjutnya di bab kedua ada pseudocode, flowchart, dan IRD serta database yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Esa Faisal Gibran. Mockup yang akan dibawakan oleh rekan saya, Esa Kurniawan. Dan terakhir implementasi yang berbentuk video atau dilihatkan live program secara langsung oleh rekan saya Futuh Adif Perwira. Yang pertama bab 1 dijelaskan oleh rekan saya Firly Setiani. Kepada Firly Setiani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Setiani. Saya akan membacakan latar belakang, perumusan masalah, serta batasan masalah dari laporan perancangan aplikasi yang telah kelompok kami lakukan. Latar belakang. Koperasi merupakan salah satu faktor ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan konsep tersebut, koperasi memiliki prinsip identitas, yaitu mempunyai ciri yang pemilikan dan pelanggannya adalah sama, yang dapat diartikan bahwa pemilik dan pelanggan dari koperasi merupakan anggota koperasi, menurut Mangker tahun 1989. Dengan adanya prinsip tersebut, maka muncullah kesepakatan bersama yang memicu timbulnya asas kekeluargaan dalam koperasi yang mandiri, efektif, serta efisien. Berdasarkan konsep tersebut, koperasi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pengurus serta anggotanya secara cepat, tepat, dan akurat. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, salah satu alternatif pilihan yang dapat digunakan adalah dengan penerapan sistem informasi. Sistem informasi mampu mengubah bentuk organisasi, mampu mengubah cara organisasi dalam beroperasi, dan mampu mengubah organisasi menghadapi persaingan. Menurut Alter tahun 1996. Dalam laporan kerja praktik ini, studi kasus yang diambil adalah Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera Indramayu. Koperasi ini merupakan koperasi yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Dalam mengelola proses bisnisnya yang meliputi tabungan, kredit, peminjaman modal usaha, dan program haji umroh, belum lagi seluruh data pengurus baik itu kepala koperasi, penanggung jawab, serta anggota koperasi maupun anggota cabang BMT masih dicatat pada buku catatan yang rawan kerusakan. Kondisi tersebut kadangkala menghambat jalannya proses bisnis yang ada. Dimulai dari penghitungan neraca, rumus-rumus akuntansi, serta pencatatan inventaris kantor yang kurang efektif dan efisien, sehingga seringkali terjadi salah pencatatan, kerusakan pada dokumen, dan hilang dokumen yang sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Selain itu, pada akhir bulan dan akhir tahun, kepala koperasi harus mengumpulkan seluruh data transaksi melalui setiap penanggung jawab. Karena seluruh data transaksi dicatat terpisah, akan sangat sulit bagi kepala koperasi mengumpulkan setiap data yang ada untuk dijadikan laporan bulanan dan tahunan. Untuk itu diperlukan sebuah solusi untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Sejahtera Indramayu.
Dalam hal ini tercetuslah sebuah gagasan sebagai solusi untuk membuat rancang bangun aplikasi simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera Indramayu. Aplikasi ini akan diselesaikan dengan memperhatikan permasalahan yang ada dan yang terjadi agar dapat diimplementasikan. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses bisnis serta membantu dalam pengelolaan dan penyimpanan seluruh data koperasi. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, penghitungan neraca rumus-rumus akuntansi masih menggunakan cara manual, yaitu pencatatan di buku tulis, sehingga sering mengalami kesalahan data ataupun kehilangan data. Yang selanjutnya, pencatatan inventaris kantor yang tidak terstruktur dengan baik karena masih menggunakan cara manual, yaitu pencatatan di buku tulis yang membuat karyawan kesulitan mencari data yang dibutuhkan serta seringkali hilang data atau dokumen. Lalu terakhir, koperasi ini hanya mengelola masuk keluarnya aktivitas itu lewat bagian koperasi. Sehingga ketika divisi BMT dibuat, olah data tersebut dipindahkan ke divisi ini yang belum memiliki aplikasi terstruktur. Lalu selanjutnya, batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, supaya penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam merancang dan membuat aplikasi Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera Indramayu ini, batasan masalahnya adalah aplikasi ini yang dibuat berisi hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pencatatan pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera Indramayu. Yang pertama, batasan data. Pemilihan data hanya memuat hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pencatatan pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera Indramayu. Yang kedua, batasan proses bisnis. Hanya akan memuat atau membahas pengajuan simpanan, ambil simpanan, simpan uang, SHU, laporan, pernyataan modal, serta pemasukan bulanan di dalam koperasi dan pinjaman, kerjasama, pengeluaran, serta laporan di dalam divisi BMT. Yang ketiga, batasan tool. Hanya menggunakan software Java, NetBeans IDE, MySQL, PHP MyAdmin, Google Chrome, and Web Server Apache. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Firly Setiani. Selanjutnya, dari tujuan sampai metode akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Hilman. Kepada Rizky Hilman, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Esa selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kembali tentang tujuan. Yang pertama, menghasilkan aplikasi koperasi simpan pinjam yang dapat digunakan untuk mencatat serta mengelola transaksi penyetoraan simpanan, transaksi penarikan simpanan, transaksi pinjaman, transaksi peminjaman, serta penghitungan keuntungan. Yang kedua, menghasilkan aplikasi yang dapat membuat laporan berupa laporan untung rugi per bulan, neraca per bulan, dan pembagian saham berdasarkan keuntungan per tahun. Kemudian yang ketiga, memperbaiki serta mempermudah proses bisnis lama yang dilakukan secara manual menjadi proses bisnis baru yang terkomputerisasi, utamanya pengolahan antara koperasi dan divisi BMT. Selanjutnya, manfaat. Adapun beberapa manfaat dari pembuatan rancang bangun aplikasi simpanan pinjam pada Koperasi Anugrah Bersama ini akan dijelaskan sebagai berikut. A. Bagi instansi atau perusahaan. Rancang bangun aplikasi simpanan pinjam ini dibangun berdasarkan masalah yang terjadi pada Koperasi Anugrah Bersama. Melalui kegiatan ini akan terciptanya kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera Indramayu sebagai mitra kerja, sehingga memudahkan pekerjaan unit simpan pinjam dalam cara pemasukan data dan pencarian data koperasi, memudahkan pekerjaan unit simpan pinjam dalam pembuatan laporan koperasi, serta menyajikan informasi koperasi secara cepat dan efisien. Kemudian B. Bagi mahasiswa. Kegiatan ini dapat dijadikan sarana mempraktekkan skill serta kemampuan akademik yang sudah didapatkan selama kuliah melalui kerja praktik nyata. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, studi literatur
adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen, modul-modul, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Kemudian dari pengamatan tersebut diambil suatu kesimpulan. Yang ketiga, wawancara, yaitu dengan cara meminta penjelasan secara langsung kepada pihak yang berkaitan. Yang keempat, pendefinisian masalah dan studi kelayakan. Yang kelima, melakukan perancangan sistem dan pembuatan software atau implementasi. Kemudian yang keenam, pengujian aplikasi yang dibuat. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, penyerahan aplikasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Rizky Hilman. Selanjutnya akan saya bawakan, tapi sebelum masuk ke bab 3 atau pseudocode flowchart dan lain sebagainya, akan saya sampaikan hasil wawancara yang telah kita lakukan selama 2 kali. Yang pertama, wawancara pertama di Desa Karanganyar, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 Mei 2022. Narasumber Pak Ruspianto atau penanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah Sejahtera. Hasil wawancaranya adalah kita meminta izin pembuatan aplikasi serta kebutuhan aplikasi dan data-data yang diperlukan untuk pembuatannya. Yang kedua, wawancara kedua di alamat yang sama, tanggal yang berbeda 4 Juli 2022, narasumbernya Pak Ruspianto kembali. Hasil wawancaranya adalah pemberitahuan keperluan koperasi terhadap aplikasi serta pengumpulan data terkait yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi. Jadi ada beberapa yang fitur yang dihilangkan, ada beberapa yang diperbarui, kurang lebih seperti itu, kayak yang dibutuhkan koperasi saat ini apa. Selanjutnya materi bab 3 atau pseudo flowchart dan lain sebagainya. Nah, pseudonya ini tidak ditampilkan di presentasi, namun akan saya sampaikan secara langsung. Pertama, dari aplikasi dimulai, maka akan langsung masuk ke menu utama. Di menu utama ini ada kurang lebih 5 fitur yang bisa kita klik atau input. Pertama ada login, kedua ada menu operasi, ketiga ada menu BMT atau KPPS, ada menu about us dan menu bantuan. Nah, saat pertama masuk, menu koperasi dan menu BMT ini masih keadaan non-aktif. Kenapa? Karena perlu memerlukan login terlebih dahulu. Karena itu, mari kita coba login terlebih dahulu. Di situ kan harus login terlebih dahulu. Nah, data yang ada pada login ini diambil dari database. Jadi, untuk user yang mau menggunakan aplikasi ini harus memasukkan datanya atau akunnya dulu di database. Mengapa tidak ada registrasi? Karena ini sifatnya tertutup. Jadi, tidak orang bisa gampang registrasi gitu. Jadinya dibatasi registrasinya. Nah, setelah login, kita masukkan username dan password. Lalu akan dicek di database tadi apakah ada. Jika ada, maka akan masuk ke login berhasil, dan jika gagal akan muncul user atau password salah atau login gagal. Nah, ketika login berhasil, menu koperasi dan menu BMT langsung bisa diakses. Tapi sebelum masuk ke menu koperasi atau menu BMT, saya akan jelaskan dulu itu kan ada menu about us dan menu bantuan. Nah, di about us ini akan menampilkan nama-nama dari developer atau anggota kelompok kami. Sedangkan untuk menu bantuan ini akan menampilkan kontak-kontak dari developer atau dari kelompok kami bila mana anggota koperasi kurang mengerti atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya, bisa mengontak kepada salah satu dari kami. Di sana ada WhatsApp, Facebook, dan Gmail. Selanjutnya, kita mulai dari menu koperasi. Ketika masuk ke menu koperasi akan dilanjutkan ke off page A. Nah, di off page A ini akan masuk ke menu lagi, yaitu menu koperasi. Di menu koperasi terdapat penyertaan modal, pengambilan modal, pemasukan bulanan, pemasukan, pengeluaran, daftar anggota, pengajuan simpanan, simpan uang, ambil uang laporan, dan SHU. Nah, dengan memilih menu-menu tertentu, kita akan masuk ke off page yang berbeda. Bisa dilihat penyertaan modal ke off page C, pengambilan modal D, pemasukan bulanan E, pemasukan F, pengeluaran G, daftar anggota H, pengajuan simpanan I, simpan uang J, ambil uang K, laporan L, SHUM, kembali N. Nah, sebelum kita masuk ke menu-menu lain dulu, saya beritahu yang paling mudah yaitu kembali. Dimana kembali ini akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu utama, dimana ada 2 menu, ada koperasi dan ada BMT. Mari kita mulai dari menu pertama atau penyertaan modal yang menuju off page C. Ketika dipencet, kita akan masuk ke sebuah menu kecil, yaitu pemberian modal ke BMT. Di sana akan tersedia modal keseluruhan dan modal tersedia yang ada di BMT. Nah, kita bisa menginputkan pemberian modal untuk dikirimkan pada BMT. Jika kita sudah menginputkan jumlah yang diinginkan, klik OK button. Nah, ketika OK,
maka akan langsung diproses masuk ke database dan modal keseluruhan atau modal tersedia akan berubah tergantung pemberian modal yang diberikan. Selanjutnya off page day atau pengambilan modal. Nah, di pengambilan modal ini atau penarikan modal, mengambil modal dari BMT ke koperasi. Ada sama seperti sebelumnya, ditampilkan modal keseluruhan dan modal tersedia. Lalu ada tempat menginputkan pengambilan modal. Kita inputkan nominalnya, lalu pencet OK button. Nah, jika sudah benar nominalnya, maka akan diatur atau dimasukkan ke database dan merubah kembali modal keseluruhan dan modal tersedia. Jika tidak jadi, ya hanya akan tetap di menu tersebut. Mengapa tidak ada button kembali di penyertaan dan penarikan modal? Karena ini bukan menu full, jadi hanya menu kecil seperti itu rencananya. Jadi tidak perlu menu kembali, tinggal close seperti biasa saja. Nah, selanjutnya pemasukan bulanan, di mana off page ketika masuk kita langsung disuguhi oleh tabel pemasukan bulanan yang dalam tabel tersebut ada nomor, ada pemasukan, ada bulan dan tahun, ada SW dan SP. SW ini apa? SW ini simpanan wajib dan SP adalah simpanan pokok. SM dan SB, simpanan mana suka dan simpanan berjangka. Nah, kita bisa menyortir dengan cara memilih tahun, lalu klik lihat button, maka data yang dipilih akan berubah menyortir sesuai tahun yang diinginkan. Bisa dilihat tahun button merubah data, database langsung merubah tampilan tabel pemasukan bulanannya. Lalu ada tombol kembali, nah tidak seperti sebelumnya yang tidak ada, kali ini tombol kembali untuk kembali lagi ke menu koperasi. Selanjutnya ada menu daftar anggota yang terhubung ke off page H. Nah, off page H ini akan masuk ke menu daftar anggota, di mana di dalamnya terdapat 3 fitur, 4 lebih tepatnya, data anggota, data simpanan, sektor, dan fitur kembali. Kembali ini, seperti yang tadi dari kembali dulu, akan menuju off page O. Nah, off page O ini kemana? Off page O ini kembali ke menu koperasi yang tadi, yang awal sekali, setelah menu awal. Nah, yang selanjutnya, jika memilih data anggota, maka akan memunculkan panel berisi tabel, yang isi tabelnya adalah nomor, nama, anggota, alamat, dan tanggal bergabung. Isi tabel ini berasal dari database. Kita juga bisa mencari nomor anggota yang kita inginkan dengan menginputkan nomor anggotanya, lalu mengklik button cari sehingga muncul di tabel. Selanjutnya data simpanan. Data simpanan ini isinya nomor, nama, anggota, simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan mana suka, dan simpanan berjangka. Bedanya adalah data anggota hanya menampilkan siapa saja anggotanya, sedangkan data simpanan menampilkan full dengan simpanan yang dimiliki oleh anggota tersebut dari SM, SP, SW, SB. Dari database juga. Kita juga bisa mencari nomor anggota yang kita inginkan seperti sebelumnya. Nah, jika sektor ini sebenarnya fitur yang mungkin ingin kita kembangkan juga, jadi menampilkan anggota mana di sektor mana. Hanya saja masih rencana di koperasinya sendiri, jadi belum kita buat lebih lanjut. Ke menu selanjutnya, yaitu menu pengajuan simpanan atau anggota yang baru misalkan ingin masuk ke koperasi melalui menu ini, dimana nanti kita akan menginputkan nama, alamat, nomor anggota, dan simpanan pokok, dimana jumlah minimalnya adalah 500.000 atau simpanan wajib, simpanan pokok ya 500.000. Nah, ketika sudah diinput, kita klik daftar. Nah, jika benar akan daftar, maka akan masuk ke database dan masuk ke data anggota yang tadi. Tapi jika false, tidak akan terjadi apa-apa dan kembali seperti biasa. Lalu ada button kembali menuju off page O, di mana itu seperti sebelumnya ke menu koperasi. Selanjutnya, menu simpan uang. Menu simpan uang ini dari off page K masuk. Ketika masuk tuh langsung ada tampilan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan mana suka, dan simpanan berjangka. Pada dasarnya semuanya sama saja, bisa kalian lihat. Hanya yang membedakan adalah misalkan nih kita masuk simpanan pokok, nanti akan ada input nomor anggota, lalu kita klik cek button, nanti akan langsung muncul nama dan sisa simpanan yang dimiliki anggota tersebut. Misalkan saya anggotanya, sisa simpanan pokok saya 3 juta, lalu saya menginputkan ambil 2 juta. Nah, maka akan terambil 2 juta dan sisa simpanan 1 juta. Dan begitu pun untuk simpanan yang lainnya, akan diproses ke database dan merubah data yang ada. Yang membedakan hanya bila pokok, wajib, mana suka, dan berjangka. Nah, jika tombol kembali akan ke off page O atau kembali ke menu koperasi seperti sebelumnya. Nah, yang selanjutnya tadi sama saja, jadi ada ambil uang dan simpan uang. Untuk ambil uang, tadi untuk mengambil uang, untuk simpan uang yaitu menambah simpanan yang ada. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan input nomor anggota 001.
cek button, lalu akan muncul nama saya dan sisa simpanan saya berapa. Misalkan tadi kan udah diambil 2 juta, sisa 1 juta. Terus saya simpan 2 juta lagi, maka akan kembali menjadi 3 juta di database-nya. Untuk kembali ya sama ke off page O atau kembali ke menu koperasi. Selanjutnya SHU, menu terakhir dari koperasi ini, di mana ada pembagian SHU, SHU berjalan, SHU total. Nah, pembagian SHU ini jadi nanti akan dijelaskan lebih rinci di BMT, di mana keuntungannya pembagian per tahun. Nah, di tabel ada tabel juga yang isinya nomor anggota, nama, kepemilikan simpanan, dan pembagian SHU. Nanti kita bisa menginput sisa SHU, dan ketika kita sudah benar gitu simpan SHU, maka akan masuk ke database dan langsung merubah data pada tabel. Jika kembali, akan kembali ke menu koperasi seperti sebelumnya. Sekian menu koperasi, selanjutnya menu BMT. Selanjutnya menu BMT, dimana kalau yang tadi kan di awal masuk menu utama login, lalu ada 2 tombol aktivasi, dimana ada menu koperasi dan menu BMT. Tadi menuju off page A, masuk ke menu koperasi. Sekarang menuju off page B, menuju menu BMT atau KPPS. Nah, ketika masuk ke menu BMT ini akan menampilkan menu yang berisi modal awal, sisa modal, pemasukan, dan pengeluaran. Nah, ini kenapa menampilkan tidak ada input padahal menu. Nah, maksud dari modal awal, sisa modal, pemasukan, pengeluaran ini, di menu ini akan menampilkan modal awal BMT berapa, sisa modalnya berapa, pemasukan di BMT ini berapa, dan pengeluaran di BMT ini juga berapa. Berasal dari database tentunya. Nah, lalu di menu yang lainnya di bawahnya tuh ada lagi menu pinjaman, menu kerjasama, menu pengeluaran, dan menu laporan. Dimana pinjaman ini untuk mengajukan kredit suatu barang. Misal kita mau beli motor, kita mengajukan kredit dengan harga sekian, tenor sekian, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan di menunya lebih lanjut. Kerjasama, memulai kerjasama, atau misalnya kita mau membuka usaha, lalu kita memutuskan mendapat modal dari koperasi, itu akan dihitung kerjasama gitu. Keuntungan berapa dan lain sebagainya dijelaskan di kerjasama juga. Lalu menu pengeluaran, bila ada kebutuhan yang dibutuh BMT maka akan diinput di menu pengeluaran, dan terakhir laporan. Nah, yang pertama ketika ada masuk menu pinjaman ada off page P dan Q untuk kerjasama, R pengeluaran, S laporan, dan kembali N. Ini kembali ke menu utama, off page N. Jadi kan kalau off page O mah kembali ke menu koperasi, off page N itu untuk kembali ke menu utama di awal sekali. Nah, ini selanjutnya menu pinjaman dari off page P. Ketika masuk langsung ada pilihan fitur-fitur. Ada fitur pinjaman baru, fitur setoran, fitur daftar kredit, fitur hapus, dan fitur kembali. Dari yang seperti biasa yang paling simpel, fitur kembali itu hanya kembali ke off page T atau ke menu BMT yang tadi. Nah, selanjutnya fitur pinjaman baru. Kalau kita milih pinjaman baru, nanti akan muncul panel yang berisi data-data yang pertama ada input nomor anggota. Nah, ketika sudah input nomor anggota lalu mengklik cek button, maka langsung muncul nama, tanggal ini sudah otomatis ya tanpa harus ngecek nama anggota tadi. Jadi fungsi nomor anggota ini ketika kecek langsung muncul nama dari anggota yang nomornya sekian. Lalu setelah selesai kita inputkan harga barangnya berapa. Nah, ketika menginputkan harga barang nanti akan langsung ada otomatis tenornya, karena tenornya ini sudah ada ketentuan. Misal 5 juta, 2 tahun, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ada marginnya juga, total margin, cicilan per bulan. Nah, lalu menginputkan barang yang dikredit. Jadi barang yang dikredit ini apa sih, kayak motor, HP, atau apa gitu. Nah, langsung yang terakhir total bayar, itu penjumlahan harganya setelah dijumlahkan dengan tenor, margin, dan lain sebagainya. Bila sudah selesai, klik OK button, dan jika true maka akan langsung masuk ke database. Jika false maka tidak terjadi apa-apa, dan jika batal akan menghilangkan data yang ada pada inputan. Selanjutnya menu kedua, menu setoran. Nah, jika memilih menu setoran, fitur setoran, maka akan muncul tabel yang isinya adalah nama, nomor anggota, barang kredit, harga barang, total bayar, sisa kredit, tanggal kredit, tenor, status, dan status kredit. Sisa kredit dan store.
Nah, yang tabel itu yang tadi, sedangkan sisa kredit ini jadi gini sistemnya. Ada tabel, di atasnya itu ada fitur itu juga tuh, input nomor anggota bisa dilihatnya. Kita masuk nomor anggota, lalu kita klik cek, maka di tabelnya itu akan berubah jadi nomor anggota sesuai yang kita cari. Lalu menampilkan data-data yang saya sebutkan tadi. Sedangkan sisa kredit ini jika kita memilih salah satu row atau memilih dari tabel, maka sisa kreditnya akan muncul. Jika kita memilih store, maka akan langsung menuju off page STR atau off page store. Yang nanti akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya dulu ada menu daftar kredit, di mana di daftar kredit ini ada 5 tabel, yaitu tabel yang 1 tahun, yang tenor tadi, tenor 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, di mana tiap tabelnya menampilkan nama, nomor anggota, barang kredit, harga barang, total bayar, cicilan per bulan, tanggal kredit, cicilan ke-1 sampai ke 16. Ini sebenarnya cicilannya sesuai kamu tenor berapa ya, tenor 1 tahun misalkan ada 12 cicilan, dan seterusnya. Lalu status kredit sudah lunas atau belum. Semuanya tentu berasal dari database. Nah, selanjutnya fitur hapus. Fitur hapus ini bila kamu di salah satu tabel mengklik datanya lalu mengklik hapus, maka data di tabel tersebut akan hilang. Selanjutnya adalah fitur kembali yang tadi. Nah, tadi membahas tentang store. Nah, jika kita mengklik store dari anggota tersebut, maka akan menampilkan nama anggotanya dan nama barang, jumlah kredit dan sisa kredit sebelumnya. Cek lalu muncul. Nah, setelah itu kita inputkan cicilannya, apakah cicilan ke-1 misalkan berapa atau sudah cicilan ke-5 berapa. Nanti sisa kreditnya akan berubah, lalu klik store button. Selanjutnya menu kerjasama. Ketika masuk menu kerjasama ini akan ada 3 fitur, yaitu fitur mulai kerjasama, fitur setoran, dan fitur daftar kerjasama. Lalu ada fitur hapus dan fitur kembali. Kembali sama seperti sebelumnya, klik kembali, jika true akan menuju off page T atau menu BMT. Jika memilih mulai kerjasama, jika true akan menampilkan panel yang berisi inputan, yaitu inputan nama, nomor anggota, tanggal pengajuan, kerjasama, total pembiayaan, bentuk usaha. Jika inputan sudah benar, klik OK button. Jika true, maka akan masuk database, dan jika batal button, true, data dihapus. Selanjutnya fitur storan. Ketika masuk ke fitur storan, maka jika true akan menampilkan inputan nomor anggota, nama, bentuk kerjasama, dan store. Lalu oke button ini gunanya untuk melihat untuk membayar setoran, misalkan ada bentuk kerjasamanya bakso gitu, terus keuntungan per bulannya sudah di perjanjian sekian. Nah, lalu dia akan menyetor di fitur ini. Jika true di oke, maka akan masuk database. Jika false, maka tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya menu daftar kerjasama. Di daftar kerjasama ini ada tabel, tapi seperti yang sudah dijelaskan di beberapa menu lain, ada input nomor anggota lalu cari button untuk menampilkan anggota yang diinputkan nomornya di tabel. Di tabel ini ada nomor, nama, anggota, bentuk kerjasama, total pembayaran, dan tanggal kerjasama. Ini untuk melihat data saja, siapa saja yang bekerja sama, bentuknya apa, total pembiayaan berapa, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya yaitu menu pengeluaran. Seperti yang dibilang, bila ada kebutuhan pengeluaran maka akan masuk ke menu ini, ke off page R. Off page R ketika masuk akan langsung menampilkan inputan, itu pengeluaran untuk apa, jumlah pengeluaran, lalu menampilkan tanggal pengeluaran itu secara otomatis. Oke button. Jika true akan masuk database, jika false maka mungkin memilih kembali, jika true kembali akan ke off page T atau ke menu BMT lagi, dan jika false tidak akan terjadi apa-apa. Pengeluaran itu misalkan pengeluaran pembelian alat-alat atau konsumsi dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Terakhir menu laporan. Ketika mengklik menu laporan maka akan masuk ke off page S. Off page S ini isinya adalah menu yang berisikan ada setoran kredit, setoran kerjasama, keaktifan anggota, pemasukan, pengeluaran, dan laba rugi, serta fitur kembali. Fitur kembalinya sama seperti sebelumnya, akan menuju off page T atau menu BMT. Yang pertama, menu setoran kredit. Jika true maka akan menuju off page U. Yang selanjutnya setoran kerjasama. Jika true akan menuju off page V. Dan selanjutnya keaktifan anggota. Jika true akan menuju off page W. Dan selanjutnya pemasukan. Jika true akan masuk off page X. Selanjutnya pengeluaran akan jika true masuk off page Y. Selanjutnya laba dan rugi jika true akan masuk off page Z. Selanjutnya setoran kredit.
Dari yang pertama tadi kan ada banyak laporan. Yang salah satunya adalah setoran kredit, di mana menuju off page U. Off page U ini isinya menampilkan tabel yang berisi nomor, nama, nomor anggota, barang kredit, harga barang, total bayar, tanggal kredit, tenor, dan status. Ini itu isi dari tabel yang ada pada fitur pinjaman atau pengajuan kredit. Nah, berasal dari database juga. Kita ini dalam tabel ini ada inputan tabel belum lunas dan semua itu maksudnya. Jadi ada 3 tabel yang belum lunas, tabel orang-orang yang sudah lunas, dan tabel semua disatukan jadi lunas dan tidak lunas. Nah, selanjutnya ada menu fitur kembali, di mana kalau true maka akan menuju off page LPRN atau off page laporan yang isinya kembali ke menu sebelumnya. Yang tadi yang isinya menu laporan. Jika false tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya yaitu setoran kerjasama yang berada di off page P. Off page P ini berisi tabel yang dalamnya terdapat nomor, nama, nomor anggota, bentuk kerjasama, total pembayaran, dan tanggal kerjasama, serta fitur kembali seperti sebelumnya, datanya dari database. Nah, untuk setoran kerjasama ini tadi dari yang menu kerjasama, bentuk kerjasama, total pembayaran, dan lain sebagainya. Jika kembali dan jika true, maka akan menuju off page LPRN atau off page laporan, kembali ke menu laporan yang sebelumnya. Jika false, tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya, menu keaktifan anggota atau off page W. Ketika masuk, kita bisa menginputkan dulu misalkan ada data yang baru ditambahkan. Di antaranya tambah keterangan aktif, data anggota, dan fitur kembali. Untuk kembali ini sama seperti menu-menu sebelumnya, menuju off page LPRN atau off page laporan. Nah, untuk tambah keterangan aktif, jika diinputkan, maka akan ada input nomor anggota, lalu cek button, muncul nama, lalu ada button aktif dan tidak aktif. Jika sudah selesai, klik input button, maka masuk database, dan database akan memunculkan di tabel data anggota, isinya nama, nomor anggota, tanggal masuk, dan keaktifan. Selanjutnya pemasukan. Pemasukan ini menuju off page H. Jika true akan menuju off page H, dan off page X ini isinya menampilkan tabel yang isinya nomor pemasukan dari jumlah, tanggal, dan atas nomor anggota. Nah, dari database juga. Kita juga di sebelahnya itu ada JList yang isinya untuk menyortir dari per bulan. Misalkan mau ngecek Juli, klik cek button, lalu data tabel akan langsung berubah. Lalu ada button kembali juga. Jika true akan menuju off page LPRN atau menu laporan, jika false maka akan tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya pengeluaran, tidak jauh beda dengan pemasukan, yang membedakan hanya isi tabelnya saja, dimana ada off page-nya tentu. Jadi kan kalau yang sebelumnya V, yang sebelumnya X, sekarang Y. Jadi off page Y, masuk off page Y isinya tabel berisi nomor, pengeluaran dari, jumlah, dan tanggal. Sama juga bisa menyortir berdasarkan bulan, cek button, lalu berubah tabelnya, dan seterusnya. Fitur kembali, jika true akan menuju off page LPRN, jika false tidak terjadi apa-apa. Datanya pun sama dari database. Nah, selanjutnya laba dan rugi. Ini sebenarnya fitur yang mungkin paling dipakai ya nantinya di BMT ini, karena ketika masuk langsung ditampilkan nih pengeluaran per bulan. Di pengeluaran per bulan itu di bawahnya ada tabel isinya pengeluaran dan tanggal pengeluaran tersebut. Lalu di sebelahnya lagi menampilkan tabel pemasukan, di mana isinya pemasukan dan tanggal pemasukan tersebut. Di sebelahnya lagi ada panel kecil yang isinya menampilkan total pengeluaran BMT, total pemasukan BMT, jumlah akhir, dan keterangan. Lalu ada button setoran ke koperasi, input setor ke koperasi. Itu kan ada input, ketika diklik maka akan masuk lagi ke suatu menu sederhana yang isinya BMT ke koperasi pemasukan bulan ini, di mana ada masukan, catatan, dan kembali. Nah, jika kembali maka akan kembali ke menu yang tadi, sedangkan jika masukan, data akan masuk ke database. Nah, data ini nantinya akan sampai ke koperasi. Sekian untuk flowchart. Selanjutnya ada IRD. Bisa kalian lihat ada entity koperasi, BMT, admin, user, fitur. Nah, koperasi ini bisa kalian lihat ada dari user. Misalkan user ada orang yang mau masuk ke koperasi, maka dia akan mendaftar di entity koperasi. Dan jika fitur-fiturnya seperti peminjaman, kerjasama, dan lain sebagainya ada di BMT atau KPPS. Jadi koperasi ini menampung data dan mengurusnya seperti tabungan dan sebagainya, sedangkan BMT itu untuk jasanya gitu, kayak ada kerjasama, ada atau peminjaman modal, ada kredit, dan lain sebagainya.
User tuh kan ada, bisa dilihat nomor anggota, alamat user, nomor, dan lain sebagainya. Lalu ada admin juga. Admin ini mengurus koperasi dan BMT. Tadi kan login itu admin, yang bisa login itu hanya admin nantinya. Nah, di koperasi terdapat fitur isinya ada daftar anggota, SHU, ambil, simpan uang, modal, laporan per bulan, dan lain sebagainya. Di BMT pun ada fitur pinjaman, kerjasama, pengeluaran, laporan, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di presentasi, di slide. Selanjutnya, setelah menjelaskan flowchart dan pseudocode flowchart, saya akan menjelaskan perancangan database. Nah, sebelum masuk ke detail satu persatu, saya tampilkan pertama ada tabel login, SHU tahunan, data anggota koperasi, data kerjasama, data kreditan, keuntungan per bulan, modal BMT, modal koperasi, neraca per bulan. Fitur neraca ini dinonaktifkan karena hasil dari wawancara kedua untuk neraca sendiri masih belum selesai di koperasinya langsung gitu. Jadi dinonaktifkan dulu di aplikasi. Selanjutnya pemasukan BMT, pengeluaran BMT, setoran kerjasama, dan setoran kredit tenor dari 1 tahun, 1,5 tahun, sampai 5 tahun. Selanjutnya secara detail, yang pertama dari tabel login ada username dengan tipe data varchar jumlah 10 dan password dengan tipe data varchar jumlah 10. Mengapa tidak primary? Karena seperti yang saya bilang ini tidak register, jadi admin saja yang bisa membuka aplikasinya. Selanjutnya SHU tahunan, di mana ada tahun dengan tipe data teks dan ada SHU dengan tipe data integer dengan jumlah batas 20. Kenapa tidak varchar? Karena SHU jumlahnya berbentuk angka. Sedangkan lalu ada sisa SHU sebelumnya dengan tipe data integer dengan batas 20. Lalu ada data anggota koperasi, isinya ada nama dengan tipe data varchar batas 20, dan lalu kedua ada nomor anggota tipe data varchar batas 10. Nah, ini primary key karena nomor anggotanya tidak boleh sama. Selanjutnya tanggal daftar tipe data teks, alamat tipe data teks. Lalu ada simpanan wajib tipe data integer jumlah 20. Selanjutnya ada simpanan pokok dengan tipe data integer juga jumlah 20. Selanjutnya simpanan mana suka tipe data integer jumlah 20. Simpanan berjangka tipe data integer jumlah 20. Dan cashback tipe data integer 20. Yang integer itu karena berbentuk angka, jadi tidak varchar ataupun teks. Selanjutnya ada data kerjasama. Data kerjasama ini berisi yang pertama nama tipe data varchar batas 15, yang kedua nomor anggota tipe data varchar batas 15 primary key, jadi tidak boleh sama. Selanjutnya ada bentuk kerjasama tipe data teks, tanggal kerjasama, bentuk teks, dan jumlah pembiayaan tipe data integer batas 20. Selanjutnya ada data kreditan. Yang pertama ada nama tipe data varchar batas 20, selanjutnya yang kedua nomor anggota tipe data varchar batas 15. Yang ketiga barang kredit tipe data teks, yang keempat harga barang tipe data integer batas 20, yang kelima total bayar tipe data integer batas 50, yang keenam sisa kredit tipe data integer batas 20, yang ketujuh tanggal kredit tipe data teks, tenor tipe data teks, dan status kredit tipe data teks. Selanjutnya keuntungan per bulan. Yang pertama ada bulan tahun tipe data teks, kedua ada keuntungan tipe data integer batas 20, ketiga ada tipe data SW, SP, simpanan wajib, simpanan pokok tipe data integer batas 20, keempat SM, SB, simpanan mana suka, simpanan berjangka tipe data integer batas 20. Selanjutnya modal BMT, yang pertama ada modal tipe data integer batas 20, tanggal tipe data teks, sisa modal tipe data integer, tanggal batas 20. Selanjutnya modal koperasi, pertama ada modal tipe data integer batas 20, selanjutnya ada tanggal tipe data teks. Lalu pemasukan BMT, ada yang pertama pemasukan dari tipe data teks, lalu jumlah pemasukan tipe data integer batas 20, tanggal pemasukan tipe data teks, dan terakhir atas nomor anggota tipe data teks. Selanjutnya pengeluaran BMT, yang pertama ada untuk dengan tipe data teks, yaitu untuk apa pengeluarannya atau bentuknya apa seperti yang dijelaskan di flowchart. Lalu ada jumlah tipe data teks, lalu ada tanggal tipe data teks. Selanjutnya setoran kerjasama. Yang pertama ada nama dengan tipe data varchar batas 15. Kedua nomor anggota tipe data teks.
Yang ketiga, bentuk kerjasama tipe data teks. Yang keempat, setoran tipe data integer dengan batas 20. Yang kelima, tanggal store dengan tipe data teks. Yang terakhir, setoran kredit tenor. Setoran kredit tenor ini sebenarnya ada banyak, tapi hanya saya sampaikan satu karena kurang lebih semuanya sama. Yang pertama ada nama dengan tipe data varchar batas 15, nomor anggota tipe data teks. Kenapa teks dan tidak primary key? Karena kan bisa saja satu orang dengan nomor anggota orang ini gitu, nomor anggota 1001 melakukan berulang-ulang, jadinya takutnya tidak bisa diinputkan gitu kalau tidak boleh sama. Selanjutnya barang kredit tipe data teks, harga barang tipe data integer batas 20, yang 5 total bayar tipe data integer batas 20, 6 cicilan per bulan tipe data integer batas 20, tanggal kredit tipe data teks, dan cicilan ke-1 tipe data integer batas 20. Ini sama terus sesuai tahunnya seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, tenor 1 tahun 12 cicilan dan seterusnya. Jadi ini sama cicilan ke-1 sampai seterusnya itu sama tipe data integer batas 20. Lalu di paling bawah dari setiap tenor itu ada status kredit tipe data teks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Esa Kurniawan tentang mockup design. Kepada Esa Kurniawan saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Esa Kurniawan Putra akan menjelaskan tentang mockup design. Yang pertama, di tampilan pertama ada menu from login. Dapat dilihat di label yang bertuliskan logo akan digantikan oleh lambang koperasi sebagai penanda bahwa user menggunakan aplikasi koperasi. Selanjutnya ada text file yang berada di sebelah label user, merupakan tempat menginputkan username ketika akan login. Selanjutnya text field yang berada di sebelah label password, merupakan tempat menginputkan password ketika akan login. Dan ada button masuk, merupakan tombol untuk memproses inputan username dan password untuk mengecek apakah inputan benar atau tidak. Bila benar, maka akan dicek ke database. Jika berhasil, maka akan masuk dan membuka fitur di menu utama. Selanjutnya, button batal untuk membatalkan user dan password yang sudah diinput atau bila tidak jadi untuk melakukan login. Sisanya adalah label yang digunakan untuk mempercantik dan memperjelas form login. Tampilan yang kedua ada form menu utama. Untuk label logo dan animasi merupakan tempat ikon untuk mempercantik aplikasi. Seperti logo diganti dengan lambang dan tulisan dari KPPS Amanah Sejahtera dan animasi menjadi gambar animasi. Selanjutnya button di bawah label koperasi berfungsi untuk ke fitur atau menu utama koperasi, yang nantinya juga akan menggunakan icon koperasi untuk memperbagus program. Selanjutnya, button di bawah label KSPPS berfungsi untuk masuk ke fitur atau menu utama BMT KSPPS, yang nantinya juga akan menggunakan icon BMT atau KSPPS untuk memperbagus program. Tampilan yang ketiga ada menu koperasi. Di button penyertaan modal ke BMT akan menggunakan ikon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke menu pemberian modal ke BMT. Selanjutnya, button pengambilan modal di BMT akan menggunakan ikon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke menu pengambilan modal. Button pemasukan juga untuk masuk ke menu pemasukan, button pengeluaran untuk masuk ke menu pengeluaran. Selanjutnya, button kembali akan menggunakan icon juga untuk memperjelas dan mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke menu from utama. Selanjutnya, button daftar anggota akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from daftar anggota. Button pengajuan simpanan juga akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from pengajuan simpanan. Selanjutnya, button simpan uang juga akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from simpan uang. Kemudian button ambil uang untuk menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from ambil uang. Kemudian button laporan akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from laporan.
Yang terakhir ada button SHU, juga akan menggunakan icon untuk memperjelas dan mempercantik aplikasinya. Berfungsi untuk masuk ke From SHU. Tampilan yang keempat ada From pemberian modal ke BMT dan penarikan modal dari BMT. Di text file di seberang label modal keseluruhan berfungsi untuk menampilkan modal keseluruhan dan terdapat di BMT. Kemudian text field di seberang label modal tersedia berfungsi untuk menampilkan modal tersedia yang terdapat di BMT. Selanjutnya, text field di seberang label pemberian modal berfungsi untuk menginputkan jumlah pemberian modal yang akan diberikan ke BMT, yang nantinya akan mempengaruhi hasil tampilan modal keseluruhan dan modal tersedia. Kemudian label modal tersedia berfungsi untuk menampilkan modal tersedia yang terdapat di BMT. Dan text field di seberang label pengambilan modal berfungsi untuk menginputkan jumlah pengambilan modal yang akan ditarik dari BMT, yang nantinya akan mempengaruhi hasil tampilan modal keseluruhan dan modal tersedia. Selanjutnya, From pemasukan bulanan. Di button kembali akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke From menu koperasi. Selanjutnya, Jalist diisi oleh urutan tahun, berfungsi untuk penyortiran laporan berdasarkan tahun. Kemudian di button lihat berfungsi untuk mengaktifkan penyortiran berdasarkan yang dipilih pada Jalist. Selanjutnya, tabel berfungsi untuk menampilkan data yang diambil dari database perihal pemasukan bulanan. Di tampilan yang keenam ada From daftar anggota, yaitu data anggota, data simpanan, dan sektor. Keterangan di button data anggota berfungsi untuk masuk ke fitur data anggota yang akan memunculkan panel berisi text field untuk menginputkan nomor anggota yang dihubungkan pada button cari. Berfungsi untuk mencari data anggota sesuai dengan nomornya yang akan muncul pada tabel di bawahnya. Tabel ini akan menampilkan data anggota yang berasal dari database. Kemudian button data simpanan berfungsi untuk masuk ke fitur data simpanan yang akan memunculkan panel berisi text field untuk menginputkan nomor anggota dan dihubungkan pada button cari. Berfungsi untuk mencari data anggota sesuai dengan nomornya yang akan muncul pada label di bawahnya. Label ini akan menampilkan data simpanan yang berasal dari database. Selanjutnya, button sektor berfungsi untuk masuk ke fitur sektor yang akan memunculkan panel berisi text field untuk menginputkan nomor anggota dan dihubungkan pada button cari. Berfungsi untuk mencari data anggota sesuai dengan nomornya yang akan muncul pada tabel di bawahnya. Tabel ini akan menampilkan data sektor yang berasal dari database. Selanjutnya, button kembali akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke menu From menu koperasi. Di tampilan yang ketujuh ada From pengajuan simpanan. Di button kembali ada button kembali untuk menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke From menu koperasi. Selanjutnya, text field di seberang label nama berfungsi untuk menginputkan nama anggota yang akan mendaftar atau bergabung ke koperasi. Di text field di seberang label alamat berfungsi untuk menginputkan alamat anggota yang akan mendaftar atau bergabung ke koperasi. Text field di seberang label nomor anggota berfungsi untuk menginputkan nomor anggota yang akan mendaftar atau bergabung ke koperasi. Selanjutnya, text field di seberang label simpanan pokok berfungsi untuk menginputkan jumlah simpanan pokok yang diberikan pada koperasi dengan minimal nominal Rp500.000. Kemudian button daftar berfungsi untuk memasukkan semua data yang telah diinputkan tadi menuju database yang nantinya akan masuk ke data anggota. Di tampilan yang ke-8 ada From menu simpanan uang dan ambil uang. Di button kembali akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke From menu koperasi. Nah, di button simpanan wajib akan menggunakan icon juga untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke From ambil atau simpan simpanan wajib, di mana simpan uang adalah untuk memasukkan tabungan, sedangkan ambil uang
adalah untuk menarik uang dari simpanan wajib. Di button selanjutnya, button simpanan pokok akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from, ambil, atau simpan simpanan pokok, di mana simpan uang adalah untuk memasukkan tabungan, sedangkan ambil uang adalah untuk menarik uang dari simpanan pokok. Button simpanan mana suka akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from, ambil, atau simpanan mana suka, di mana simpanan uang adalah untuk memasukkan tabungan, sedangkan ambil uang adalah untuk menarik uang dari simpanan mana suka. Selanjutnya, di button simpanan berjangka akan menggunakan icon juga untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from, ambil, atau simpanan berjangka, di mana simpan uang adalah untuk memasukkan tabungan, sedangkan ambil uang adalah untuk menarik uang dari simpanan mana suka. Di label logo akan menjadi gambar, tulisan, dan lambang koperasi seperti di menu utama, namun lebih kecil. Di tampilan ke-9 adalah from, simpan, dan ambil uang. Di text field di seberang label nomor anggota berfungsi untuk menginputkan nomor anggota yang terhubung dengan button check. Ketika sudah menginputkan anggota dan menekan button check, maka fungsi untuk menampilkan secara otomatis. Nama dari nomor anggota di sebelah label nama serta jumlah sisa simpanan anggota tersebut pada text field di seberang label sisa simpanan. Berdasarkan menu simpanan yang dipilih, terdapat simpanan wajib, pokok, mana suka, dan berjangka. Nah, selanjutnya, text field di seberang label simpanan pada from simpan uang berfungsi untuk menginputkan jumlah uang yang akan disimpan pada simpanan yang dipilih. Kemudian text field di seberang label ambil akan pada from ambil uang berfungsi untuk menginputkan jumlah uang yang akan ditarik dari simpanan yang dipilih. Kemudian button OK berfungsi untuk memproses inputan yang ada pada text field simpanan ataupun ambil, sehingga sisa simpan berubah dan data simpanan berubah sesuai inputan ambil atau simpan yang dimasukkan. Selanjutnya, di label logo akan menjadi gambar, tulisan, dan lambang koperasi seperti di menu utama namun lebih kecil. Selanjutnya ada button kembali, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu simpan uang dan ambil uang. Di tampilan ke-10 ada from SHU. Di text field di sebelah label SHU berjalan, berfungsi untuk menampilkan jumlah SHU yang terdapat pada koperasi pada waktu aplikasi dibuka. Selanjutnya, text field di seberang label total SHU berfungsi untuk menampilkan jumlah total SHU yang terdapat pada koperasi. Kemudian, text field di sebelah label SHU berfungsi untuk menginputkan jumlah sisa SHU yang terdapat tersedia, yang nantinya terhubung dengan button simpan sisa SHU. Nantinya akan masuk ke database dan mempengaruhi sisa SHU dan SHU berjalan. Kemudian button kembali akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu koperasi. Tabel akan menampilkan data dari database perihal SHU tahunan. Di tampilan ke-11 ada from menu BMT. Di text field di bawah label modal awal berfungsi untuk menampilkan jumlah modal awal yang ada pada BMT. Kemudian text field di bawah label sisa modal berfungsi untuk menampilkan jumlah sisa modal yang ada pada BMT. Dan text field di bawah label pemasukan berfungsi untuk menampilkan jumlah pemasukan yang ada pada BMT. Kemudian text field di bawah label pengeluaran berfungsi untuk menampilkan jumlah pengeluaran yang ada pada BMT. Selanjutnya button kembali akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu utama. Kemudian button pinjaman akan menggunakan icon juga untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from pinjaman. Kemudian button kerjasama akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from kerjasama. Button pengeluaran akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from pengeluaran. Button laporan akan menggunakan icon juga untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from laporan.
Di tampilannya ke-12 ada from menu pinjaman. Ada pinjaman baru, setoran, dan data kredit. Button pinjaman baru berfungsi untuk masuk ke fitur pinjaman baru. Dia akan memunculkan panel berisi kumpulan label dengan text field di sebelahnya. Bertujuan untuk menginputkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan kredit baru. Seperti menginputkan nomor anggota lalu menjalankan button cek. Maka nama anggota akan otomatis muncul. Lalu tanggal pun akan otomatis muncul. Sisanya adalah menginput soal total harga barang. Lalu secara otomatis akan memunculkan tenor, margin, dan cicilan yang diperlukan untuk melunasi. Terakhir adalah nama barang yang akan dikredit. Terakhir button OK untuk memproses inputan di atas dan dimasukkan ke data daftar kredit di database. Kemudian button daftar kredit. Kemudian di button daftar kredit berfungsi untuk masuk ke fitur daftar kredit yang akan memunculkan panel berisi tabel yang berisi data anggota yang melakukan kredit. Meliput nomor anggota, nama, harga barang, bentuk barang, cicilan, sisa kredit, serta status apakah sudah lunas atau belum. Tabel pun dipisahkan oleh tenornya, sesuai tenor yang dipilih. Akan memunculkan tabel yang diinginkan. Kemudian, button setoran berfungsi untuk masuk ke fitur setoran yang akan memunculkan panel berisi text field di sebelah button cari untuk menyortir data yang ingin dicari. Tabel yang berisi data orang yang melakukan kredit dan telah melakukan atau diinginkan melakukan setoran atau cicilan. Dengan memilih data yang diinginkan pada tabel, maka akan muncul secara otomatis sisa kredit di text field. Di sebelah dia label, sisa kredit, dan button setor untuk masuk ke fitur setor untuk memasukkan setoran dan mengupdate data pada tabel. Selanjutnya ada button hapus untuk menghapus data yang diinginkan atau dipilih pada tabel. Selanjutnya button kembali akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu BMT. Label logo akan menjadi gambar tulisan dan lambang koperasi seperti di menu utama namun lebih kecil. Di tampilan yang ke-13 ada from menu kerjasama, di mana ada pinjaman modal melalui kerjasama, setoran, daftar kerjasama. Di button mulai kerjasama berfungsi untuk masuk ke fitur masuk kerjasama yang akan memunculkan panel berisi kumpulan label dengan text field di sebelahnya. Bertujuan untuk menginputkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama baru, seperti menginputkan nama, nomor anggota, secara otomatis menampilkan tanggal pengajuan kerjasama, total pembiayaan, serta bentuk kerjasama. Diikuti button OK untuk memasukkan inputan ke database perihal data kerjasama dan button batal untuk membatalkan. Button selanjutnya ada button daftar kerjasama. Berfungsi untuk masuk ke fitur daftar kerjasama yang akan memunculkan panel berisi kumpulan label dan text field, di mana ketika menginputkan nomor anggota pada text field di sebelah nama, lalu menjalankannya, maka secara otomatis memunculkan nama anggota dan bentuk kerjasama. Sedangkan text field di sebelah label setor berfungsi untuk menginputkan setoran berdasarkan hasil dari kerjasama atau usaha yang dilakukan. Dengan menjalankan button OK, maka data akan masuk ke database bagian setoran kerjasama. Selanjutnya button setoran berfungsi untuk masuk ke fitur setoran yang akan memunculkan panel berisi text field di sebelah button cari untuk menyortir data yang ingin dicari. Tabel yang berisi data orang yang melakukan kerjasama dan telah melakukan setoran. Selanjutnya ada button hapus untuk menghapus data yang dipilih pada tabel. Kemudian button kembali juga akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu BMT. Kemudian ada label logo akan menjadi gambar tulisan dan lambang koperasi seperti di menu utama namun lebih kecil. Di tampilannya ke-14 ada from menu pengeluaran.
Yang pertama ada button kembali, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi. Berfungsi untuk kembali ke from menu BMT. Selanjutnya ada text field di sebelah label pengeluaran untuk berfungsi menginputkan bentuk pengeluaran. Kemudian ada text field di sebelah label jumlah pengeluaran, berfungsi untuk menginputkan nominal pengeluaran. Kemudian ada tanggal, secara otomatis menampilkan tanggal pengeluaran yang dilakukan. Kemudian ada button OK untuk memproses inputan ke database. Yang terakhir ada label logo, akan menjadi gambar, tulisan, dan lambang koperasi seperti di menu utama, namun lebih kecil. Di tampilan yang ke-15 ada from menu laporan. Yang pertama ada button kembali, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu BMT. Selanjutnya ada button setoran kredit, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from setoran kredit. Dan ada button setoran kerjasama, akan menggunakan icon juga untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from setoran kerjasama. Selanjutnya ada button keaktifan anggota, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from keaktifan anggota. Selanjutnya ada button pemasukan, akan menggunakan icon juga untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from pemasukan. Dan ada button pengeluaran, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from pengeluaran. Kemudian ada button laba dan rugi, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk masuk ke from laba dan rugi. Selanjutnya yang terakhir ada di label logo, akan menjadi gambar, tulisan, dan lambang koperasi seperti di menu utama, namun lebih kecil lagi. Kemudian di tampilannya ke-16 ada kumpulan from laporan, kecuali yang laba dan rugi. Berfungsi untuk menampilkan data pada tabel, dan melakukan pencetakan serta sorting sesuai tahun atau bulan yang diinginkan. Pertama itu ada button kembali, tentunya akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu laporan. Yang ke-17 ada from laba dan rugi. Yang pertama di atas ada button kembali, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu BMT. Kemudian ada tabel di bawah label pemasukan, berfungsi untuk menampilkan pemasukan yang terjadi pada BMT. Kemudian tabel di bawah label pengeluaran, berfungsi untuk menampilkan pengeluaran yang terjadi pada BMT. Selanjutnya ada panel kecil, berfungsi untuk menampilkan total pengeluaran, pemasukan, jumlah akhir, dan keterangan. Selanjutnya ada button store ke koperasi, berfungsi untuk mengirimkan data ke koperasi dengan masuk ke from store BMT ke koperasi. Nah, di tampilan terakhir ada from storan ke BMT. Yang pertama itu ada button kembali, akan menggunakan icon untuk mempercantik aplikasi, berfungsi untuk kembali ke from menu laporan laba dan rugi. Selanjutnya ada text field di sebelah label pemasukan bulan ini, otomatis menampilkan penghasilan per bulannya. Terakhir ada button masukan, berfungsi untuk mengirimkan data ke koperasi. Nah, sekian dari penjelasan mockup desain dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Esa Kurniawan atas penjelasan mockup-nya. Mungkin dijelaskan dikit tadi ada mockup about us dan mockup desainnya ini karena ditambahkannya dadakan, lebih tepatnya di akhir-akhir, jadi tidak disampaikan tadi. About us ini untuk menampilkan developer, ada nama, foto bisa dilihat, lalu ada juga bantuan untuk mengkontak developer bila mana ada kendala dalam penggunaan aplikasi. Selanjutnya, setelah mockup akan ditampilkan implementasi atau live program, yang mana tidak akan ditampilkan di slide, namun live program secara langsung oleh rekan saya, Futuh Adif Perwira. Kepada Futuh Adif Perwira, saya persilahkan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan
live program dari aplikasi kami, itu aplikasi KSPPS Amanah Sejahtera Indramayu. Yang pertama, pengguna aplikasi ini yang di situ adalah karyawan koperasi harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses antara dua menu utama, yaitu menu koperasi atau KSPPS. Nah, yang pertama kita di sini login dan login di sini tidak ada menu registrasi ya, karena yang boleh mengakses aplikasi ini hanya terbatas. Nah, kemudian setelah kita masuk ke menu, setelah kita bisa login tadi, nah kemudian kita masuk ke menu koperasi. Nah, di menu koperasi ini ada daftar anggota, pengajuan simpanan, simpan uang, ambil uang, laporan, serta SHU. Di atas juga ada penyertaan modal, pengambilan modal, pemasukan bulanan juga. Nah, di atas ini merupakan ya yang berkaitan dengan KSPPS tadi. Nah, di sini kita lihat sudah ada dua data ya. Yang pertama Faisal dan Kurniawan. Nah, di sini kita mencoba mengajukan simpanan baru. Nah, di sini saya masukkan nama, misalnya saya foto, dan di sini alamat saya masukkan Bandung, dan nomor anggotanya A063. Kemudian simpanan pokok 500.000. Nah, ketika sudah daftar, nah, data anggota baru sudah tercatat. Nah, di sini, nah sudah ada. Ini data simpanannya, ini kalau data itunya di sini, yang satunya. Nah, kemudian karena di koperasi ini ada 4 macam simpanan. Di sini coba kita melakukan simpan uang ya. Pertama simpanan wajib, dan nomor anggotanya coba yang menggunakan saya tadi yang 0 Nah, di sini kita mencari dulu apakah ada anggotanya. Nah, ketika sudah ada, maka kita langsung saja masukkan ingin menyimpan berapa di simpanan wajib ini. Misalnya saya mau menyimpan 700.000. Berarti sudah oke. Nah, sudah tersimpan. Nah, kemudian yang masukannya saya juga ingin menyimpan misalnya 1 juta. Bukan. Nomor anggotanya misalnya A03. Nah, di sini saya mau menyimpan 1 juta misalnya. Nah, sudah tercatat. Di simpanan berjangkanya juga saya ingin menyimpan simpanan 200.000. Nah, sudah tercatat juga. Di sini kita tinggal lihat datanya. Nah, di sini data saya sudah masuk semua ya. Yang pertama simpanan wajibnya sudah ada, simpanan pokok, simpanan masukan, dan simpanan berjangkanya sudah ada. Nah, jadi dari keempat simpanan ini nanti akan berpengaruh pada berapa persen dia akan mendapatkan keuntungan dari total keuntungan yang dibagikan tiap bulan oleh koperasinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita cut dulu. Nah, kemudian jika sudah ada semua dari ini daftar anggota yang ingin disimulasikan, nah kita bisa melakukan segala aktivitas yang ada di BMT di KSPPS ini ya, dengan catatan di sini modal awal dan sisa modal masih 0. Nah, maka kita lakukan penyertaan modal terlebih dahulu. Nah, di sini ada modal tersedia. Nah, modal tersedia ini bukan modal keseluruhan dari sini. Maksudnya ini modal keseluruhan adalah total dari simpanan wajib dan simpanan pokok semua anggota. Nah, karena di sini simpanan wajib dan simpanan pokok semua anggotanya hanya baru 3.200.000.
Sedangkan ini modal tersisa adalah kas tersendiri dari koperasinya. Nah, misalkan di sini saya memberi modal sebanyak 100 juta ya. Nah, oke. Sudah ya misalnya. Nah, di sini maka di bagian SPPS-nya akan tertera modal awalnya 100 juta dan sisa modalnya 100 juta seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke pinjaman. Nah, pinjaman itu adalah sebenarnya kreditan ya, bukan pinjaman. Itu ada kesalahan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita melakukan proses. Di sini kita masuk ke bagian pinjaman. Nah, di bagian pinjaman ini kita melakukan proses kreditan baru ya, pengajuan kreditan baru. Hal yang pertama dilakukan adalah menginputkan nomor anggota yang ingin melakukan kredit. Nah, misalnya ini A01, nah maka akan muncul namanya Faisal ya. Kemudian harga barangnya. Nah, harga barang ini memiliki ketentuan, misalnya dari harga 0 sampai 10 juta. Nah, maka akan memiliki tenor 1 tahun, margin 20%. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya itu akan relatif terhadap harga barangnya ya. Harga barang itu adalah harga barang jika dibeli tidak kredit. Nah, misalkan dari 10 juta sampai 20 juta, nah maka akan memiliki tenor 1,5 tahun dengan margin 25%. Margin itu bunga ya. Nah, total margin itu total bunganya. Nah, ini ada cicilan per bulannya juga. Nah, jika 20 juta 1 sampai 30 juta, nah maka akan memiliki tenor 2 tahun dengan margin 30%. Nah, jika dari 30 juta sampai 40 juta, nah ya, maka akan memiliki itu tadi. Nah, seharusnya di sini tenornya 4 tahun ya. Nah, tapi marginnya juga berubah 40%. Nah, misalkan dari 40 juta sampai 100 juta, nah di sini akan memiliki tenor sebanyak itu 4 tahun dengan margin 45%. Nah, jika 100 juta ke atas, contohnya misalnya 200 juta. Nah, di sini ada keterangan modal tidak cukup ya, karena sisa modal karena modalnya hanya ada 100 juta. Nah, untuk penjelasannya, jika 100 juta ke atas maka tenornya ada 5 tahun dengan margin yaitu 50%. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang 2 juta saja. Aku pencet enter. Nah, di sini ada tenor yang 1 tahun dengan cicilan per bulannya 200.000. Nah, di sini kita masukkan barang kredit. Dan barang kredit misalnya kita masukkan HP saja ya, HP yang harga 2 juta di sini. Oke. Nah, pengajuan kredit sudah tercatat. Nah, datanya akan masuk ke sini yang daftar yang kredit. Di sini ada tabel yang kredit 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, di sini tidak muncul karena belum ada yang melakukan kreditan selain ini yang hanya 1 tahun ini. Nah, terus juga ketika kita sudah melakukan kreditan baru, pengajuan kreditan baru, maka sisa modal akan otomatis terpotong. Nah, di sini sudah terpotong 2 juta. 2 juta itu dari harga barangnya. Nah, kemudian di sini kita coba melakukan setoran kredit ya. Nah, di sini hal yang pertama harus dilakukan adalah tadi
sama seperti yang lainnya harus menginputkan nomor anggota. Nah di sini kenapa menginputkan nomor anggota, karena memungkinkan jika nanti ada banyak data maka susah mencarinya ya. Nah di sini sudah ada, nah seperti ini tinggal kita langsung saja. Di sini sisa kreditnya otomatis keluar ya. Kita langsung klik saja store. Nah di sini akan muncul laman penyetoran kredit yang 1 tahun dengan ketentuan sekian. Nah di sini kita masukkan setoran kredit yang pertama, misalnya misalkan 100.000. Kita cek terlebih dahulu, nah kita setorkan. Nah maka akan muncul pesan bahwa setoran itu kurang dari seharusnya dia harus bayar, maka di sini kita harus sesuai cicilan per bulannya, harus tidak boleh kurang. Nah jika sudah sini maka kita pencet setor, klik setor. Nah di sini tercatat bahwasanya setoran tercatat, setoran bersih 30.000 sekian. Nah di sini setoran bersih adalah setoran yang uang yang benar-benar bersihnya gitu, karena yang 100.060 sekiannya itu ketika kita klik OK maka akan langsung masuk ke sisa modal ini. Nah jadi akan dikembalikan ke modal, sedangkan dari koperasinya itu akan mengambil yang untung bersihnya yang tadi 33.000 sekian. Nah kemudian di sini kita lanjutnya. Nah kemudian di sini otomatis sisa kredit akan langsung berkurang seperti ini. Dan misalkan di sini status ketika dia sudah membayarkan lunas, maka status kredit di sini akan akan jadi berubah menjadi lunas. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini kita masuk ke bagian kerjasama. Nah kerjasama juga sama, yang harus kita lakukan adalah masukkan nomor anggotanya. Nah, di sini saya menggunakan saya ya. Sini foto. Nah total pembiayaannya kalau untuk ini bebas, misalkan 10 juta. Nah, dengan bentuk usaha misalnya pangkas rambut. Nah pencet OK. Nah maka sudah berhasil. Dan di sini daftar kerjasamanya sudah ada ya. Ini dengan modal usaha pangkas rambut. Nah kemudian masuk ke penyetoran. Nah, tinggal tadi kita masukkan nomor anggotanya A03 enter. Nah di sini ada pangkas rambut. Kita setor misalnya per bulan. Jadi perbedaan antara kerjasama dengan kreditan, jika kerjasama itu anggota koperasi tersebut tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal dari setoran dia. Hanya saja setiap bulannya ketika dia mempunyai keuntungan, dia mempunyai kewajiban untuk untuk menyetor keuntungan tersebut ke koperasi dengan pembagian yang ya 50-50 misalkan. Nah misalkan di bulan ini saya mendapatkan keuntungan 2 juta. Nah maka ketika saya menginputkan 2 juta itu tidak masuk ke modal, tapi langsung masuk ke keuntungan bersih. Nah di sini ada pengeluaran juga. Nah pengeluaran misalkan di sini ada pengeluaran di bagian KSPPS ya.
misalkan di divisi KSPPS mengeluarkan pengeluaran untuk ATK. Nah, dengan jumlah pengeluaran misalnya 200.000. Nah, ketika mencet oke, maka nanti pengeluaran tersebut akan tercatat ya di sini di bagian laman laporan. Nah, seperti itu di sini misalnya. Nah, ini ada misalkan yang kita mencari pengeluaran ini ada pengeluaran di bulan Juli ya, misalkan kita ingin mencari pengeluaran di bulan Juni. Nah, ini kita mencet cek, nah akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada di bagian laman laporannya, menu laporan. Di sini ada setoran kredit, setoran kerjasama, setoran pemasukan dan pengeluaran. Nah, pengeluaran sudah tadi kita jelaskan. Ketika misal ingin mencari pengeluaran bulan Mei, maka tinggal cari saja. Nah, kemudian muncul kalau setoran kredit itu hanya menampung data anggota yang di sini melakukan transaksi, ada ikatan kredit dengan koperasi. Di sini ada yang kategori belum lunas, lunas, dan semua. Setoran kerjasama juga demikian, namun tidak ada kategori tersendiri karena yang kerjasama itu lebih fleksibel ya antara akad perjanjian di awalnya. Nah, kemudian di sini ada laporan pemasukan. Nah, laporan pemasukan ini adalah himpunan atau catatan dari semua pemasukan yang terjadi di BMT. Nah, di sini ada yang pertama itu ada pemasukan sejumlah 30.000 sekian dari BMT Kredit pada tanggal 20 Juli atas nomor anggotanya ini A01. Nah, kemudian ada BMT kerjasama. Ini maksudnya adalah dari bagian yang kerjasama ya, dengan jumlah 2 juta sekian. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian laba rugi. Nah, di bagian laba rugi ini adalah semua kesimpulan yang terjadi pada bulan ini. Nah, seandainya seperti contohnya di sini ada total pengeluaran 600.000 dengan total pemasukan 2 juta sekian, maka jumlah akhirnya adalah 1.400.000 sekian ya, dengan keterangan untung yang bisa kita lihat di tabelnya seperti ini. Ada 400.000 pada tanggal 1 Juli dan 200.000 pada tanggal 20 Juli itu yang pengeluaran, sedangkan pemasukan terjadi pada tanggal 20 Juli semua. Dengan itu, nah kemudian kita langsung masuk ke bagian ini yang setorkan ke koperasi. Nah, di bagian setorkan koperasi ini adalah bagian di mana terjadinya pembagian keuntungan bulan ini ke masing-masing simpanan anggotanya. Nah, di sini ada total keuntungan 1.400.000 sekian dengan catatan ini. Silakan periksa kembali data pemasukan bulan ini dengan data pemasukan yang sesungguhnya. Nah, kemudian juga ada catatan kembali, yaitu harap menginputkan keuntungan hanya sekali saja dalam 1 bulan. Nah, ketika ini sudah sampai tahap sini, maka kita klikkan. Nah, kita masukkan, nah akan muncul ini proses penginputan keuntungan sudah tercatat. Nah, kita tekan kembali, kemudian kembali lagi. Nah, kita lihat di daftar anggota. Nah, di sini di simpanan mana suka ini dan simpanan berjangka, bagi yang memiliki simpanan di simpanan mana suka dan simpanan berjangka itu otomatis akan bertambah. Nah, bertambahnya dari mana? Bertambahnya itu dari ini pemasukan bulanan
ini karena sebelumnya simulasi yang kami lakukan itu berkali-kali, maka datanya juga seharusnya hal ini tidak terjadi ya, karena ini simulasi yang belum itu. Nah, jadi di sini ada simpanan mana suka dan simpanan berjangka SM dan SB itu sebanyak 716.000 sekian, simpanan wajib dan simpanan pokoknya juga sekian. Maka dari 700.000 itu akan dibagi ke pemilik simpanan mana suka dan simpanan berjangka, karena di sini simpanan mana suka dan simpanan berjangka 100% hanya dimiliki oleh nomor anggota A03, maka total keuntungan dari yang 700.000 itu akan masuk ke ini yang hanya ke nomor 3 saja. Nah, kemudian kalau yang simpanan wajib dan simpanan pokoknya itu akan diakumulasi sampai terkumpul dan dijadikan SHU. Nah, SHU itu adalah sisa hasil usaha yang akan nanti dibagikan tiap bulannya. Nah, di sini karena Faisal memiliki kepemilikan simpanan paling besar, maka dia juga mendapatkan pembagian SHU yang paling besar. Nah, jika nanti dalam prakteknya SHU ini sudah dibagikan semua, namun ada beberapa anggota yang belum menerima SHU, maka akan dicatat sisa SHU-nya. Nah, kemudian akan diakumulasi untuk tahun depan di sini. Nah, mungkin cukup sekian saja penyampaian. Oh ya, kemudian sebelum itu, ketika di sini ingin mengambil uang, misalkan atas nomor anggota A03, nah memiliki sisa simpanan 1 juta sekian, maka misalkan ingin mengambil 300.000, klik OK. Nah, di sini kita lihat, nah simpanannya juga sudah terpotong 300.000. Nah, mungkin cukup sekian saja jalannya aplikasi dari kelompok kami, dan masih banyak kekurangan juga karena banyak terjadi perubahan data sampai waktu akhir ini juga masih banyak perubahan data dari kedua belah pihak. Maka sementara aplikasi yang sudah berjalan di kami sudah bisa menghandle pengadministrasian keuangan. Namun masih ada juga beberapa banyak kelemahan di dalam aplikasi kami yang mungkin nanti juga akan kami tutupi ke depannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Futuh sudah menampilkan implementasi dari program kami. Selanjutnya di bab 5 nih, terakhir ada kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh rekan saya Gita Mutiara Syawalnita. Kepada Gita Mutiara Syawalnita saya persilahkan. Berdasarkan uraian pembahasan dari tugas yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi koperasi simpan pinjam Amanah Sejahtera sudah dapat membantu dalam pengelompokan data peminjaman, kredit, barang, dan kerjasama modal, serta menghitung laba rugi dan pelaporan bulanan ataupun SHU tahunan. Namun, dalam kegiatan simpan pinjam, aplikasi ini masih bisa dibuat lebih rapi lagi dari segi codingan dan desain oleh kelompok kami. Maka dari itu, perlu adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut lagi. Dari pembahasan yang didapat,
dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan. 1. Sistem koperasi berhasil dibangun dan dapat membantu proses bisnis terjadi di koperasi. 2. Sistem informasi koperasi berhasil dibangun dan dapat membantu laporan yang diperlukan manajemen dengan mudah. 3. Sistem informasi koperasi berhasil dibangun dan dapat mempermudah meningkatkan angsuran pinjaman jatuh tempo pada anggota koperasi. Adapun saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai proses pembuatan KPSP yaitu: yang pertama, KPSP diharapkan dapat dikembangkan agar dapat memproses neraca serta program umroh yang direncanakan akan dilakukan oleh pihak koperasi. Yang kedua, KPSP diharapkan dapat dikembangkan sehingga memiliki keamanan data yang lebih baik. Yang ketiga, KPSP diharapkan dapat dikembangkan agar memiliki laporan yang beragam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gita. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, baik dari perkataan, perilaku, ataupun materi yang kami sampaikan. Maaf juga bila masih banyak kekurangan. Semoga kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian untuk semester 2 pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala pengajarannya. Kami sekelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, terima kasih.